Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadirin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah salat zuhur. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan melanjutkan kajian kita masih tentang hadis arba'in, yaitu pada hadis yang ke-7 ya. Saya akan baca hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala haddatsana an Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Tamim bin Aus. Tamim bin Aus ini siapa? Sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan hadis, pernah pada satu ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, lalu tiba-tiba Nabi sabdakan, kata Nabi, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Repotnya, kata-kata dalam bahasa Arab kadang-kadang masuk ke dalam bahasa Indonesia, maknanya berubah. Makna berubah. Saya itu kadang-kadang bingung menjelaskan kata, karena sebelum dijelaskan, pemahaman orang tentang kata itu sudah ada. Nasihat itu, kalau dalam bahasa kita, maknanya kan pelajaran, teguran, ceramah, maknanya itu. Padahal dalam bahasa Arab, maknanya bukan hanya itu, bukan. Mirip kayak amal. Kata-kata amal dalam bahasa Arab itu artinya adalah kerja, amal. Amal soleh itu kerja yang baik. Maka misalnya bapak diajak, mari kita beramal. Lah dari pagi itu sudah beramal itu, udah kerja itu. Ya. Jadi bahasa Arab ketika masuk bahasa Indonesia itu mengalami penyempitan makna, kadang-kadang begitu. Amal yang artinya kerja ketika masuk Indonesia jadinya sedekah. Kalau belum sedekah namanya belum beramal, padahal amal itu artinya kerja. Ya. Atau contoh misalnya ikhlas. Ya. Ikhlas itu kalau dalam bahasa Arab artinya tulus, itu ikhlas. Salat yang ikhlas, salat yang tulus karena Allah. Sedekah yang ikhlas, sedekah yang tulus karena Allah. Makanya kadang-kadang saya bingung. Saya dapat musibah, orang tua saya meninggal, tiba-tiba orang pada ngomong, udah Ustaz, ikhlasin aja. Loh, ikhlas itu kan tulus. Ikhlasin aja, tulusin aja. Maksudnya apa yang ditulusin ini? Orang maknai ikhlas itu dalam bahasa Indonesia itu kata-kata ikhlas sabar. Ini yang repotin. Maknanya berubah. Nasihat
Kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah menghendaki kebaikan, itu nasihat. Jadi kita dituntut untuk nasihat, artinya kita dituntut untuk menghendaki kebaikan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi bilang, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Sahabat bertanya, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Menghendaki kebaikan bagi siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, menghendaki kebaikan bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin, dan bagi orang-orang muslim secara umum. Maka di sini ada 5. Menghendaki kebaikan bagi Allah, menghendaki kebaikan bagi kitabullah, menghendaki kebaikan bagi Rasulnya, menghendaki kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin, menghendaki kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Ada 5. Orang nanya, apa maksudnya an-nasihatu lillah? Menghendaki kebaikan bagi Allah. Menghendaki kebaikan bagi Allah itu sederhana, cuma 2. Menyembah Allah dengan ikhlas, tidak menyekutukannya dengan siapapun. Wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadah pada Allah dengan tulus, dengan ikhlas, tidak menyekutukannya pada siapapun. Musyrik itu apa sih? Menganggap ada kekuatan lain selain Allah. Saya suka ditanya, Ustaz, itu cincinnya cakep, Ustaz. Cakep, saya bilang. Kira-kira ada khodamnya apa enggak? Suka nanya. Ini coba cek khodam. Saya bilang cek khodam itu enggak penting. Yang penting cek saldo, kata saya. Itu ya. Khodam makanya dicek-cek segala itu ya enggak penting cek khodam itu. Ya. Orang-orang yang ngaku cek-cek khodam itu masya Allah itu ya. Saya punya itu, ada yang sudah apa namanya, sudah tua sekali itu, batu apa, turkais apa namanya, pirus itu ya. Tua sekali itu, uratnya sudah tua sekali ya. Dulu waktu zaman batu itu ada yang sampai berani mau beli itu 20 juta, enggak saya kasih, enggak. Sekarang iseng-iseng saya tanya, bos ini kalau dijual laku berapa? Ya paling 700.000 Ustaz. Rugi juga saya enggak ngelepas itu ya. Itu ada Pak, orang ngelihat batu saya, bukan yang ini, yang itu. Wih, mantep ini Ustaz. Apanya yang mantep? Batunya. Kenapa? Khodamnya itu, itu pakai jubah, pakai sorban katanya. Ah, yang benar kata saya, iya itu kelihatan. Ya. Kata saya, ini wali songo bagaimana ini khodamnya? Enggak lama ketemu orang lain, dia lihat-lihat lagi, mantep Ustaz itu. Apanya? Itu cewek cakep katanya. Loh, ini kemarin katanya pakai sorban, kok sekarang jadi cewek itu ya. Nggak lama ketemu orang lagi, wah itu udah tua Ustaz khodamnya. Kok bisa? Pakai belangkon, jenggotan, ini nggak jelas ini itu. Ya, urusan orang menerawang, urusan dia, tapi urusan terawangannya valid atau tidak, itu yang nggak ada yang tahu, Ya. Kalau saya sederhana, kenapa saya pakai cincin? Saya pakai cincin seneng, ya. Apa namanya, indah, itu saja. Kedua, ngikuti sunnah, itu saja. Ketiga, ya karena kebetulan saya punya cincin banyak, daripada nganggur ditaruh di kaleng biskuit, saya gilir itu, saya pakai. Minggu ini pakai ini, besok pakai ini, gitu aja gitu. Bukan menjual, bukan. Dari sebelum zaman batu sudah seneng, sudah lewat zaman batu memang masih seneng gitu kan. Orang kadang-kadang nanya, Ustaz, ini ada isinya apa enggak Ustaz? Adalah isi batu, kata saya, ada. Punya kekuatan enggak? Punya.
Kalau saya jitak ya benjol gitu kan, ya punya. Tapi kalau kemudian ditanya, ini kalau ada orang sakit dicelupin ke air, enggak ada semacam itu, enggak ada. Ya. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali berasal dari Allah. Itu zikir kita setiap hari. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Tapi ingat, musyrik atau tidaknya adanya dalam hati. Jangan pernah memponis seseorang, jangan, nggak boleh. Perbuatan itu tidak bisa kita ponis syirik atau tidak kecuali dalam hatinya bermaksud. Ustaz, itu dia kalau malam satu suro mandiin keris tuh. Ya nggak apa-apa. Tapi itu kan klinik, Ustaz. Ya nggak ada yang tahu, tanya dulu kenapa. Tapi keris pakai dimandi-mandiin. Lah orang mandiin mobil kamu nggak iseng, biasa aja. Mandiin mobil nggak apa-apa gitu kan. Mandiin motor nggak apa-apa. Giliran mandiin keris nggak boleh gitu kan. Tapi kan nggak umum, ya karena nggak setiap orang punya keris kan begitu. Tapi Ustaz, mandiinnya pakai minyak kan gitu. Lah iya, kalau dimandiin pakai air ya karatan gitu aja, sederhana. Ustaz, itu dia mandinya mandi kembang Ustaz. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan mandi kembang, mandi buah silakan, nggak apa-apa. Asal punya dia gitu kan. Tapi kan mandi kembang itu Ustaz, itu kan klinik loh. Jangan dipandang klinik dulu. Itu tradisi lokal dari zaman dulu sudah ada. Zaman dulu nggak ada sabun, nggak ada. Supaya mandinya bisa wangi, maka mandinya mandi kembang. Kalau niatnya nggak punya niatan macam-macam, nggak ada masalah. Kalau meyakini kembangnya punya kekuatan, itu baru masalah. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi yang pertama, kita beramal, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, kita beramal memang lillahi ta'ala. Puasa kenapa? Lillahi ta'ala. Ya karena perintah Allah, ya itu kita jalanin. Sholat kenapa? Ya lillahi ta'ala. Baca Quran kenapa? Ya lillahi ta'ala. Karena Allah perintah, Nabi perintah. Gitu saja, selesai. Jangan kemudian ibadah dicampur niat yang macam-macam, namanya nggak ikhlas, nggak tulus. Ini kalau sholat zuhur biasa Pak, tapi coba sholat duha, tanya kenapa sholat duha? Ya biar rizkinya lancar Ustaz. Nah kan sudah mulai berubah itu, sudah bukan lillahi ta'ala. Akibatnya duhanya kenceng, utangnya banyak, nyesel gua duha kalau begitu, sama aja masih punya utang gitu kan. Ibadah itu lillahi ta'ala. Urusan nanti Allah memberinya apa, Allah kasih pemberian bagaimana, urusannya Allah. Kebanyak orang itu nanya sama saya, Ustaz, waqiah itu faedahnya apa? Dapat pahala. Saya bilang gitu. Katanya waqiah itu bikin kaya, Ustaz. Bikin kaya ya kerja, nyari duit, itu bikin kaya. Tapi katanya kita suruh baca waqiah. Jujur, yang baca waqiah punya keyakinan macam-macam itu karena nggak baca terjemahnya. Coba baca terjemahnya, idza waqa'atil waqi'ah, jika terjadi hari kiamat. Lo bayangin kiamat kok minta duit, itu kan aneh gitu loh, aneh itu. Jadi sederhana saja, lakukan amal itu lillahi ta'ala. Nanti Allah kasih kita apa, suka-sukanya Allah. Jadi yang pertama, menghendaki kebaikan bagi Allah dengan cara tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Tapi mancing orang ibadah dengan janji pahala itu yang nggak apa-apa, silakan. Sholat duha bla 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 bla, silakan. Yang penting masih ada lillahi ta'alanya, silakan.
Kalau sama sekali sudah nggak ada lillahi ta'alanya, bahaya. Saya zaman mondok Pak, kenyang puasa macem-macem, kenyang. Puasa mutih, makan nasi putih doang. Puasa tidak makan binatang yang bernyawa. Ya. Puasa ngerowot, cuma makan sayur mayur itu. Makan udah daun doang, daun bayam dimakan, daun kangkung, daunnya doang, nggak makan nasi. Puasa pati geni, yang kalau maghrib nggak batalin puasa pakai minum. Korek kuping, tapi makannya nanti sahur. Puasa ngebleng, macam-macam Pak, macam-macam. Ya pokoknya kalau pengen tahu itu ke rumah saya lah, bawa durian 2 itu ya. Ntar saya kasih tahu itu ya, bawa durian 2 itu. Itu ini puasa ini supaya apa namanya dicintai sama orang. Puasa ini supaya berwibawa. Puasa ini supaya kalau bisnisnya laku. Puasa ini supaya cepat dapat jodoh. Puasa ini supaya kalau ditanya, selesai saya puasa macam-macam itu dapatnya apa? Lapar, itu dapatnya, udah lapar ya. Karena dari awal sudah salah. Puasa itu ya lillahi ta'ala. Urusan nanti Allah baginya seperti apa, itu suka-sukanya Allah ya. Allah akan memberi kita bagaimana, itu suka-sukanya Allah. 2, menghendaki kebaikan bagi Rasul. Caranya bagaimana? Ya meyakini Rasul itu utusan Allah, menjalani ajaran-ajarannya, tidak menyepelekan sunnah-sunnahnya. Hati-hati, orang yang menyepelekan sunnah lama-lama bisa nyepelein wajib. Betul, tiap perbuatan itu punya hukumnya. Taraweh itu sunnah, witir itu sunnah, isya itu wajib. Tapi jangan terbiasa meninggalkan yang sunnah ya. Dulu saking semangatnya orang, gara-gara sunnah berantem. Zaman dulu berantem, gara-gara yang satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut, berantem. Gara-gara yang satu terawihnya 20, yang satu terawihnya 8, berantem. Alhamdulillah udah pada dewasa sekarang, nggak pada berantem. Yang kunut sama yang nggak kunut nggak berantem, udah nggak subuh lagi, udah tuh ya. Yang 8 sama 20 udah nggak berantem, udah nggak terawih lagi, udah gitu kan. Ini masalahnya, ini masalahnya itu menyepelekan yang sunnah ya, nyepelekan yang sunnah. Jangan nyepelekan sunnah, apalagi jelas-jelas sunnah itu tapi juga jangan salah paham soal sunnah, jangan salah paham. Kita itu hidup bukan di masa Nabi, budaya kita dengan budaya Nabi beda. Jangan kemudian seleranya Nabi, tradisinya Nabi itu kita telan mentah-mentah, ya salah. Sunnah Nabi nih makan 3 jari, waduh, akhirnya kemudian makan mie ayam 3 jari, ini kurang kerjaan. Tapi sunnah Ustaz, ada hadisnya. Bukan begitu, sunnah itu juga perlu dipahami latar belakangnya. Nabi makan 3 jari, yang dimakan Nabi korma 3 jari bisa. Yang dimakan Nabi roti, nyobek roti 3 jari, jangan 3, 2 jari juga bisa gitu kan. Tapi makan mie ayam ya pakai sumpit lah, pakai sumpit. Kita melaksanakan sunnah nabinya bagaimana? Kita melaksanakan sunnah nabinya itu makannya menggunakan tangan kanan, makannya dimulai dengan bismillah. Itu sudah sunnah, sudah. Jangan paksakan selera kita harus sama dengan selera Nabi, nggak sama. Doa-doa kita juga beda kok, beda. Bapak kalau dikasih kesempatan doa mustajab, doa kita dengan doa Nabi beda. Jangankan doa kita, doa imam dengan doa makmum aja beda. Orang itu imam doa, emang makmum paham? Enggak paham. Amin amin doang itu makmum.
Imam minta kawin lagi juga dia nggak tahu itu. Orang amin amin aja kan gitu kan, amin amin aja kan. Nabi itu doanya dengan kita beda. Tidak harus sama selera kita dengan selera Nabi. Nabi kalau ditanya makannya sukanya apa? Daging kambing. Bagian apanya? Paha kambing. Ini orang udah darah tinggi, kolesterol juga. Ya jangan paksain daging kambing dengan alasan ini sunnah. Bukan sunnah, itu seleranya Nabi. Bedakan. Ya. Jadi harus dibedakan mana sunnah yang mengikat, mana sunnah yang tidak mengikat. Jenggot. Jenggot itu kan genetik, Pak. Ada yang turunan punya jenggot, ada yang turunan nggak punya jenggot, gitu saja. Jenggot saya ada, ya karena bapak saya jenggotan, kakek saya jenggotan, buyut saya jenggotan. Bapak yang nggak jenggotan, nggak harus beli wak doyok, begitu kan, dioles-oles biar sunnah, ya tidak. Yang sudah punya jenggot, dirapikan, gitu kan. Yang belum punya, ya tidak dituntut untuk punya. Jangan salah paham soal sunnah, jangan mentang-mentang Nabi makannya korma, kemudian kita nggak boleh makan onde-onde. Ya boleh, nggak masalah itu. Kapan itu? Berapa tahun yang lalu repot itu. Bid'ah makan kelepon. Lah emang Nabi tahu kelepon gitu kan? Lucu orang-orang ini begitu kan ya. Jadi patokannya apa? Patokannya ikut prinsipnya Nabi. Itu patokannya. Oke. Menghendaki kebaikan bagi Allah, menghendaki kebaikan bagi Rasulnya, menghendaki kebaikan bagi kitabnya Al-Quran. Maksudnya apa? Menghendaki kebaikan bagi baca Al-Quran, baca Al-Quran. Gak usah nunggu bulan Ramadan, enggak. Baca Al-Quran tuh Masya Allah yang rajin tuh anak-anak kecil, rajin. Tapi asal udah masuk SMP, SMA, apalagi yang udah kerja begini, itu ya setahun sekali, alhamdulillah. Makanya ketahuan itu Quran itu yang ada item-itemnya, yang kebaca Yasin, Waqiah begitu. Kalau lembaran yang lain itu mulus, bersih begitu kan. Kalau baca Yasin lancar, baca Waqiah lancar, giliran baca At-Taubah puyeng begitu kan. Nah ya. Jadi membaca